Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan penjelasan daripada kitab Maqasidus Shaum yang melanjutkan daripada Fasol Sani fi Fadailih dari part yang ketiga, melanjutkan daripada part sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi dharain. Wa li hadza man hamma bi maksiatin. Barang siapa ada seseorang dia berkeinginan untuk melaksanakan maksiat. Summa tarakaha khaufan minallah. Kemudian dia meninggalkan maksiat tersebut. Dia lebih memilih untuk tidak mengerjakan maksiat tersebut. Misalkan nih ada orang, dia mau melaksanakan maksiat. Tapi karena dia timbul di dalam hatinya itu khauf, timbul takut. Oh ini, saya ini diawasi oleh Allah. Atau ketika kalau saya mau melaksanakan dosa nanti saya masuk neraka. Gitu. Maka apa? Fa innallaha yaqulu lil hafadha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada malaikat hafadha, uktubuha lahu hasanatan. Allah apa bilang kepada malaikat hafadha, catatlah dia sebagai satu kebaikan. Jadi ketika kita mau melaksanakan maksiat namun tidak jadi melaksanakannya, itu sudah menjadi satu kebaikan yang dicatat oleh malaikat hafadha. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jaroi ay min ajli. Karena kenapa? Karena sesungguhnya orang tersebut dia rela meninggalkan syahwatnya, dia rela meninggalkan suatu perkara yang dilarang oleh Allah karenaku, itu kata Allah. Kemudian wa amma takhsisu dukhulihim al jannata bi babi royan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya ada kekhususan surga yang dinanti-nanti di surga nanti itu ada namanya pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa gitu. Maka itu kenapa dikhususkan? Fa innahum muyizu bidzalikal babi litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha. Karena inilah begitu dahsyatnya pahala bulan Ramadan, pahala puasa bagi orang-orang yang berpuasa, nanti mereka akan dibedakan dan juga akan dibedakan sisi daripada derajatnya orang yang berpuasa dengan orang yang tidak. Nah inilah makanya kekhususan bagi orang yang berpuasa akan dimasukkan kepada surga yang bernama Ar-Rayyan tersebut. Nah, kemudian wa amma sholatul malaikati alas-shaim idza akala indahu fa inna tarakahu at-ta'ama ma'a hudurihi baina yadayhi baligun fikum ihi nafsahu fastajaba dzalika sholatahum alaihi. Nah, kita sering mendengar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat. Kita memberikan sholawat. Nah, ini ada istilah yang namanya malaikat itu memberikan sholawat. Nah, apa sih maksud daripada malaikat itu memberikan sholawat? Itu maksudnya daripada istighfar. Malaikat itu akan senantiasa memintakan ampunan kepada Allah terhadap orang tersebut. Bagi siapa? Ketika ada orang yang berpuasa, kemudian ada yang mengajak dia untuk makan, ada yang mengajak dia untuk hidangan bersamanya, tapi dia bilang saya ini sedang berpuasa. Nah, maka dia akan berhak mendapatkan istighfarnya. Dan maksudnya apa? Malaikat akan senantiasa memintakan ampunan kepada orang yang bilang kepada orang yang makan, saya sedang berpuasa. Nah, di sini dijelaskan wa sholatuhum ibaratun ang du'aihim lahu birrahmati wal maghfirah. Maksud daripada sholawatnya malaikat, yaitu malaikat senantiasa mendoakan kepada orang yang jalankan tadi ketika dia sedang ada yang ngajak makan, kemudian dia bilang saya sedang berpuasa. Itu apa? Akan dimintakan apa? Ar-Rahmah, akan dimintakan rahmat, belas kasih, wal maghfirah, dan juga akan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma takfirul khotiat. Nah, kemudian salah satu daripada faedah puasa itu takfirul khotiat. Dia akan menghapus daripada kesalahan. Falidzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadanu ila Ramadana mukaffiratun ma bainahunna. Satu bulan Ramadan dengan bulan Ramadan yang akan datang itu akan menghapus daripada dosa di antara keduanya. Ijtanabal kabair, ketika menjauhi daripada dosa-dosa besar. Nah, itu daripada hadis yang menjelaskan bahwasannya bulan Ramadan itu bulan yang
menghapus daripada kesalahan-kesalahan. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nah, ini hadis yang sering sekali kita dengar. Ini hadis yang sangat familiar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala, itu ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maknahu, apa maknanya? Imanan biwujubi, maknanya dia meyakini bahwasannya meyakini adanya puasa dan dia mau melaksanakannya. Wahtisaban li ajrihi inda rabbih, dan ihtisab dia hanya mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa puasa di bulan Ramadan hanya mengharap ridho dari Allah dan benar-benar mempercayai bulan Ramadan dan mau melaksanakannya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Puasa selanjutnya. Wa amma kasru syahwati fa innal ju'a wadh-dhama'a yuksirani syahwatal ma'asi. Nah, di antara daripada fadilah puasa itu akan memecahkan daripada syahwat, karena kondisi lapar dan haus itu akan memecahkan daripada syahwat, akan meminimalisir, menetralisir daripada syahwat hawa nafsu kita. Karena kebanyakan kasus-kasus terjadi banyak sekali dosa itu karena disebabkan atas perut kenyang gitu. Karena ketika perut kenyang itu condong sekali untuk melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, kemudian ada hadis wa kadzalika shaha annu sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menjelaskan annahu qol, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, manistato aminkum alba'ata, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk melaksanakan nikah, falyatazawwaj, maka nikahlah kalian. Fa innahu aghaddu lil basar, maka itu akan bisa memelihara mata kalian. Wa ahsanu lil farji, dan membentengi daripada farji. Wa man lam yastati falaihi bisawm, maka barang siapa yang belum siap untuk melaksanakan nikah tapi sudah ada hasrat untuk melaksanakan hubungan intim, maka laksanakanlah puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu sebagai benteng, sebagai tameng. Seperti episode yang sudah dijelaskan, bahwasannya puasa itu adalah suatu ibadah yang dapat menetralisir daripada hawa nafsu gitu. Karena ketika kita melaksanakan puasa, kita akan di sini akan lapar, akan haus. Sangat jarang sekali atau sangat minim sekali untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Al-ba'atu hiyan nikah. Al-wija huwa raddu ungsayal fahli. Al-wija yaitu menetralisir daripada hormon. Nazzala sallallahu alaihi wasallam kasra saumil syahwat. Manzilat taradil unsayain fi hasmi syahwat. Jadi ketika seseorang itu berpuasa, maka hormon-hormon yang ada di dalam syahwatnya itu dia akan netral, tidak begitu menonjol untuk mau melaksanakan terhadap maksiat yang nantinya naudzubillah ya, takutnya timbul perzinaan, takut melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu insyaallah dengan berpuasa akan menetralisir daripada maksiat. Wa qad jaa fi hadis inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam fadayyaku masalikahu bilju. Nah, ada juga hadis menjelaskan bahwasannya setan itu berjalan di dalam manusia itu mengalir. Jadi setan itu seakan-akan dia seperti darah yang mengalir di tubuh manusia gitu. Maka bagaimana cara menyempitkan atau bagaimana cara meredakan daripada darah yang ada di kulit manusia itu dengan apa? Dengan lapar. Jadi ketika kita lapar, setan itu akan sempit geraknya untuk mau mendorong manusia untuk mau melaksanakan maksiat. Kemudian selanjutnya lagi bahwasannya bulan puasa itu apa fadilahnya? Wa mataksirus sodako falian, yaitu dalam bulan puasa itu harus banyak melaksanakan sedekah. Fali anna ima idza jaa tadzakkaru ma indahu minal ju'i. Jadi orang yang berpuasa, dia ketika lapar, dia akan merasakan, oh begini sih rasanya kelaparan itu ternyata nggak enak. Gitu. Fahathahu dalika ala it'amil jai. Maka dari itu dia akan semangat untuk memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Ketika dia sedang berpuasa, dia akan merasakan kelaparan di dalam dirinya. Kemudian dia akan timbul merasakan, oh ternyata rasanya lapar itu tidak enak.
gitu. Maka dari itu dia akan timbul di dalam hatinya rasa kasihan terhadap orang-orang yang merasa kelaparan. Ya Allah, saya ternyata lapar itu gak enak. Akhirnya saya mau bersedekah untuk orang ini, untuk orang yang susah buat berbuka supaya dia tidak berasa kelaparan lagi. Fa inna ma yarhamul usyak man asyaq. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat kasih sayang, maka dia akan dibuat baik lagi. Maka dia akan dikasih sayang lagi. Nah, ini kemudian ada kisah lagi menarik. Waqad balagona anna Sulaimana au Yusuf alaihi wasallam, bahwasannya ada sebuah penyampaian, sebuah cerita, entah itu dari Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf. La ya'kulu hatta ya'kula jami'ul muta'alliqina bihi. Mereka fasu'ila andalika faqala akhafu an ashbi'a fa'angsal ja'i'a. Ini ada sebuah kisah bahwasannya entah itu Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, beliau ketika mau makan itu pasti beliau nanyain kepada orang-orang tetangganya, saudaranya, sekitar-sekitarnya. Jangan sampai ketika dia makan tapi tetangganya kelaparan, dia sendirinya kenyang tapi tetangganya kelaparan. Nah, itu dia Nabi itu tidak seperti itu sifatnya. Saking pentingnya menjaga supaya saudara-saudaranya tidak kelaparan, tetangga-tetangganya tidak kelaparan. Kemudian faedah daripada bulan puasa itu apa? Taufiru ta'at, menyempurnakan ta'at. Fali annahu tadzakara ju'a ahlin nar wa ta'amahum fahasahu dzalika ala taksiri ta'at. Liyang jua biha minan nar. Nah, maka faedah daripada puasa itu menyempurnakan taat. Karena orang yang puasa itu dia akan timbul, ya Allah, saya takut sekali kalau seumpama nanti di dalam neraka kondisinya sangat lapar, sangat haus, kemudian disiksa. Nah, disebabkan dia takut berpikir seperti itu, takut terjadi pada dirinya ketika nanti dia dimasukkan neraka. Maka dari itu di dunia sekarang dia melaksanakan gimana caranya supaya saya tidak benar-benar terjerumus ke dalam neraka yang dimana kondisinya haus, lapar dan disiksa. Itu akhirnya menyempurnakan ketaatan-ketaatan di dunia yang jua biha minan nar. Nanti ketika dia sudah banyak melaksanakan ketaatan, makanya di bulan Ramadan itu banyak sekali. Nah, makanya di bulan Ramadan itu harus banyak-banyak melaksanakan ibadah, di antaranya membaca Al-Quran, kemudian sholat taraweh. Jangan sampai tidur kebanyakan, tidak. Ini kan zaman sekarang yang beredar, bahwasannya niyamus siyam ibadah, niyamus soim ibadah. Oh, tidurnya orang puasa ibadah. Nah, itu sangat bentrok sekali dengan esensi di bulan puasa yang dimana seharusnya perbanyak ibadah. Faedah selanjutnya, wa amas syukru alimil khafiyat, itu, dan orang yang berpuasa itu akan membangkitkan kesadaran. Idza shoma arafa nikmatallahi alaihi fisyabi warai fasyakaraha lidzalika fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Orang rasa kenyang itu tidak akan dinikmati ketika kita tidak merasakan kelaparan terlebih dahulu. Ya, begitu juga rasa segar itu tidak akan dinikmati ketika kita tidak merasakan haus terlebih dahulu. Maka ini apa yang bisa kita ambil contoh. Jadi ketika kita mau merasakan kenyang, merasakan merasakan segar, maka kita harus merasakan lapar dan haus dulu. Kemudian wa amal injizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Faedah daripada puasa selanjutnya menghapus daripada kerentak untuk melaksanakan maksiat dan melaksanakan suatu perkara yang dilarang oleh agama. Fali annan nafsa idza syabi'at wa mahat ilal ma'asi wa tashawwafat ilal mukhalafat wa idza ja'at wa dhami'at tashawwafat ilal mat'umat wal masyrubat wa tumuhun nafsi ilal munajat wastighalu bi khairin min tashawwifiha ilal ma'asi wazzalat. Ketika perut itu kondisinya dengan kenyang, ketika perut posisi sedang sudah terisi banyak, itu akan condong sekali untuk melaksanakan maksiat. Itu akan condong sekali. Ya begitu, karena ketika orang tersebut sudah kenyang, dia akan ketika kenyang, pikiran pun menumpuk, tidak bisa mengolah dengan secara sempurna, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satu menetralisir untuk tidak melaksanakan maksiat itu dengan cara lapar. Yan qudama ba'du salafi as-sawma ala sa'iril ibadah.
sebagian ulama salaf mendahului atau mengagungkan bulan puasa ini, mengagungkan ibadah puasa daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Su'ila an dzalika faqala li Allah wa ala nafsi wa hiya tanazzu'ani ila ta'am wa syarab ahabbu ilayya min ayatli 'alaiha wa hiya tanazzu'ani ila maksiatin idza syabi'at. Nah, kemudian selanjutnya walis saumi fawaidu katsiratun ukhra. Dan puasa itu memiliki faedah yang sangat banyak sekali. Ini yang nasihatil adhan. Jadi orang yang berpuasa itu hatinya akan senantiasa sehat. Sehat dari apa? Tidak, insya Allah akan terjauhi dari ridengki, akan terjauhi dari hasud. Pokoknya semua penyakit-penyakit hati ketika puasa itu akan ternetralisir. Wasalamatil abdan, dan juga badannya insya Allah akan sehat. Karena kenapa ya? Karena itu tadi, karena ketika puasa makannya teratur, makannya dikurangi, akhirnya tubuh pun bisa merespon dengan baik. Fi hadis, dan dijelaskan juga dalam hadis, sumu tahsihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Wa min syarafihi annahu man fattara shaiman kana lahu misla ajrihi. Nah, ini diantara kemuliaan daripada bulan puasa, barang siapa yang memberikan buka untuk orang yang berpuasa, gitu. Maka orang yang memberikan buka tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang diberikan makanan tersebut tanpa dikurangi. Qala sallallahu alaihi wasallam man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri shaimi syai'un. Nah, ini sama, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang diberikan, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Faman fattara sittatan wa salasina shaiman fi kulli sanatin faka'annama shoma dahri. Barang siapa yang memberikan memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa sebanyak berapa orang? 36 orang setiap tahunnya, maka dia sama seperti puasa 1 tahun. Nah, coba kita hitung. Maksudnya gimana kok bisa seakan-akan bisa puasa 1 tahun? Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya semua perbuatan manusia itu akan dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700. Kalau kita hitung 36 orang dikali 10 itu sudah mencapai 360. Maka disitulah letak mengapa orang yang memberikan makanan kepada 36 orang itu sama seperti puasa 1 tahun, karena 36 dikali 10 sama dengan 360 hari. Waman kasara bi fitris shaimina ala hadhihi niyat kataballahu lahu shauma asurin wa duhurin. Nah, ini lebih besar lagi, barang siapa yang banyak sekali memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa untuk berbuka, gitu, maka Allah akan mencatat dia mencatat sebagaimana dia puasa selama-lamanya. Ini usur ini selama-lamanya. Wa min syarafihi annaman qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan di antara kemuliaannya bahwasannya barang siapa yang mendirikan bulan puasa Ramadan antaranya dengan salat tarawih, qiyamul lail, baca Al-Qur'an dengan iman dan mengharap ridha dari Allah, pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Inilah hadis yang sangat sering populer. Alhamdulillah kita sudah beres pada bab 2 ini tentang faedah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri al-fakir dan teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.